Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Bapak Rektor, Ketua Senat, Sekretaris Senat, dan para anggota Senat Universitas Pekalongan, para dekan dan pembantu dekan di lingkungan Universitas Pekalongan, para ketua dan sekretaris lembaga, serta seluruh pejabat di lingkungan Universitas Pekalongan, para ketua jurusan, ketua laboratorium, dan ketua program studi di lingkungan Universitas Pekalongan, para sejawat dosen dan staf administrasi, tamu undangan, mahasiswa, dan hadirin yang saya hormati pula. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia, kenikmatan, dan kesehatan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersama di ruang ini. Dan atas perkenannya pula lah saya dapat berdiri di mimbar yang terhormat ini untuk menyampaikan orasi ilmiah dalam acara Dies Natalis Universitas Pekalongan. Terima kasih untuk saudaraku yang berkesempatan hadir dalam acara ini. Dan kepada saudara yang berhalangan hadir, semoga tidak mengurangi rasa syukur atas keberlangsungan acara. Hadirin yang saya hormati, pada hari yang berbahagia ini, perkenankanlah saya menyampaikan orasi dengan judul Punahnya Bahasa Daerah di Era Globalisasi. Judul tersebut ditetapkan dengan pertimbangan bahwa saat ini kondisi penggunaan bahasa daerah di Indonesia sudah jarang dibudayakan. Seperti diketahui bahwa era globalisasi, yakni keadaan dunia saat ini tentunya berbeda dengan keadaan terdahulu. Perubahan tersebut sesungguhnya juga terjadi dengan pola hidup masyarakat di kemudian hari. Modernisasi telah banyak mengubah cara orang berkomunikasi. Semakin lama bahasa daerah semakin melemah. Posisi bahasa daerah sebenarnya sangat penting untuk membentuk citra dan karakter suatu bangsa. Namun karena kurangnya kebijakan pemerintah tentang bahasa daerah, posisinya setiap tahun mulai terabaikan. Karena di era globalisasi yang terus berkembang, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kompetisi atau persaingan antar negara menjadi faktor yang mempengaruhi terabaikannya bahasa daerah. Dampak dari era globalisasi itu dapat membawa dampak baik, positif maupun negatif. Dampak negatifnya yaitu antara lain, banyak orang Indonesia memperlihatkan dengan menguasai bahasa Indonesia dengan baik. Banyak orang Indonesia merasa malu apabila tidak menguasai bahasa asing atau bahasa Inggris, tetapi tidak pernah merasa malu dan kurang apabila tidak menguasai bahasa Indonesia yang baik. Banyak orang Indonesia menganggap remeh bahasa Indonesia dan tidak mau mempelajarinya, karena merasa dirinya telah menguasai bahasa daerah dengan baik. Dan banyak orang Indonesia merasa dirinya lebih pandai daripada yang lain karena telah menguasai bahasa asing. Walaupun penguasaan bahasa Indonesianya kurang sempurna. Kemudian, untuk dampak positif dari adanya era globalisasi terhadap bahasa Indonesia, yaitu bahasa Indonesia mulai dikenal di dunia internasional. Terbukti karena adanya beberapa universitas di luar negeri yang mempunyai fakultas sastra bahasa Indonesia. Karena menurut mereka, negeri kita ini adalah negeri yang subur dan kaya raya, yang mempunyai bermacam-macam budaya, flora, fauna, serta potensi-potensi lainnya. Dan jika masyarakat di Indonesia mempelajari bahasa asing, maka negara dapat bersaing pula dengan negara lain. Bahasa daerah
yaitu bahasa yang lazim digunakan di suatu daerah dan merupakan lambang kebanggaan daerah dan juga identitas daerah itu sendiri. Bahasa daerah memiliki fungsi sebagai lambang kebanggaan suatu daerah, sebagai lambang identitas suatu daerah, dan sebagai alat penghubung di antara warga masyarakat tingkat daerah. Hadirin yang saya hormati, penyebab punahnya bahasa daerah. Salah satu penyebab punahnya bahasa daerah yaitu faktor lingkungan, keluarga, dan kurangnya minat pada generasi muda. Kepunahan bahasa-bahasa daerah merupakan fenomena yang harus disikapi secara arif. Berbagai upaya antisipatif dan serius perlu dilakukan. Kondisi masyarakat penuturnya yang bilingual atau bahkan multilingual, artinya kondisi di mana seorang penutur mampu menggunakan dua bahasa atau bahkan multibahasa. Pada situasi seperti ini, sering terjadi alih kode dan campur kode berkaitan dengan penggunaan beberapa leksikon maupun frase bahasa lain dalam penuturnya. Maka kebijakan bahasa begitu penting dalam rangka menjaga dan melestarikan bahasa-bahasa daerah yang ada di Indonesia. Hadirin yang saya hormati, besar harapan saya di era deglobalisasi ini, mari kita semua saling menjaga keberadaan bahasa daerah agar tidak punah dan dapat dijaga keberadaannya hingga kelak kita menjadi nenek moyang dari para generasi penerus selanjutnya. Alhamdulillah, begitulah orasi ilmiah ini saya paparkan. Terima kasih atas segala bentuk partisipasi para hadirin dan para panitia acara. Atas perhatian dan apresiasi yang diberikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.